Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anakku yang terkasih, semuanya saja, pertama-tama saya sampaikan selamat Paskah ya. Karena hari-hari Paskah kemarin, saya tidak di MKK namun membantu di Papua, di distrik Otakwa ya. Tidak semeriah kita namun ada hal-hal yang membuat saya menjadi sadar dengan bacaan-bacaan hari ini, di mana dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan sangat jelas bahwa Paskah itu ingin menegaskan kepada kita sekalian bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Kisah Injil dengan bagus menceritakan bagaimana setelah kebangkitan, Yesus selalu hadir kepada komunitas awal yang mengalami banyak goncangan, tantangan, persoalan, dan Yesus menguatkan hati mereka. Damai bagi kamu. Inilah satu dasar yang sangat kuat. Merayakan Paskah terlebih dalam konteks komunitas adalah membangun satu kekuatan persaudaraan di mana damai bagi kamu juga harus dirasakan banyak orang. Maka itulah kemudian ketika kami ditawari atau diminta bantuan untuk asistensi di Papua, bukan di Timika kota ya, kalau di Freeport ya enak. Di Otakwa itu kira-kira 5 jam dari Mimika untuk masih naik speed. Dan kehadiran para imam yang membantu adalah kehadiran yang menguatkan, meneguhkan, memberikan damai kepada para penduduk-penduduk lokal yang jauh dari sapaan gereja. Maka ungkapan damai bagi kamu untuk kita semua adalah satu misi, satu panggilan, satu bahkan kewajiban dari Rahmat Baptis, di mana Yohanes menegaskan dalam suratnya bahwa kita ini sungguh-sungguh dianugerahi rahmat luar biasa, yaitu iman yang diwujudkan dalam rahmat pembaptisan yang dikuatkan dalam penerimaan sakramen Ekaristi yang adalah tanda kehadiran nyata Allah sendiri dalam diri Yesus. Maka nilai-nilai yang kemudian kita tawarkan atau yang ditawarkan Yesus kepada kita adalah pengalaman yang kemudian diangkat 23 tahun yang lalu, kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi untuk saya bukan persoalan devosi, bukan persoalan bahwa saya beradorasi pada Allah yang rahim. Namun kerahiman ilahi adalah kesempatan, orang Jawa mengatakan nyecep ya. Apa nyecep itu? Menyerap spiritualitas Bapa yang rahim untuk saya, sehingga saya boleh untuk menunjukkan kemuridan Yesus dengan memaknai apa yang dikatakan bahwa kita pun diutus untuk menghadirkan Yesus yang bangkit itu. Tentu kerahiman ilahi yang kita rayakan tidak boleh hanya berhenti pada sebuah lukisan. Tidak hanya berhenti pada sebuah liturgi atau devosi, namun pada konteks yang sangat jelas bahwa kita semua seperti para murid yang telah diberi kekuatan oleh Allah dalam aneka sakramen dan Roh Kudus, kita diutus untuk mewartakan rahmat Tuhan, untuk memberikan nilai-nilai atau semangat kerahiman itu yang tampak dalam ungkapan terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di balik ungkapan ini ingin menunjukkan bahwa gereja kita semua dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang punya wajah kerahiman Allah. Rahim itu selalu membawa rahmat pengampunan, belas kasih, kepedulian, rela berkorban, rela berbagi. Maka apa yang dialami jemaat perdana dalam kisah para rasul sore ini juga sangat jelas ya. Ungkapan kerahiman juga nampak dalam peristiwa berbagi, peristiwa peduli, peristiwa sikap rela untuk melayani. Sehingga kita mensyukuri atau pribadi saya mensyukuri bahwa dengan menghayati rahmat kerahiman ilahi, di mana Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang rahim, mendidik saya pribadi untuk berjuang menjadi pribadi Katolik yang penuh kerahiman. Karena ini soal iman ya, bukan soal status. Maka dalam awal tadi saya mengatakan KKMK bukan persoalan nama, bukan persoalan organisasi, persoalannya adalah membawa misi. Kita ini punya tanggung jawab moral untuk menghadirkan wajah gereja yang berbelas kasih, wajah gereja yang peduli. Pengalaman kerahiman ilahi, pengalaman menghayati Allah yang rahim adalah pengalaman kita ini menyadari dan tahu persis apa artinya Paskah sebenarnya. Kalau kita runut, Paskah itu kan bukan persoalan Yesus yang bangkit ya. Yesus yang bangkit ini kita tidak merayakan, kita ini bolos ke gereja, kita tidak berliturgi pun tetap bangkit. Namun kebangkitan Yesus itu untuk menegaskan Allah itu begitu rahimnya, begitu pedulinya, begitu belas kasihnya. Maka kita diberi satu hadiah yang luar biasa, bahwa hidup itu adalah perjalanan untuk mulia, perjalanan untuk suci, perjalanan untuk bangkit dari segala kelemahan dan dosa. Itulah rahimnya Allah. Ya. Allah tidak pernah mengadili, Allah tidak pernah memvonis, Allah tidak pernah untuk membuat kita menjadi kerdil. Namun Allah mengajak kita untuk menjadi orang yang bangkit, orang yang menang atas dosa, orang yang menang atas kelemahan kita, orang yang menang atas segala keterpurukan kita. Karena Kristus yang bangkit itu hadiah untuk kita semua. Maka kalau dikaitkan antara Paskah dan kerahiman ilahi, sangat jelas, orang Katolik yang merayakan Paskah, yang tahu persis artinya Paskah, dia pasti punya sikap rahim, ya, sikap peduli, belas kasih, mengampuni, memaafkan. Itulah kebangkitan, itulah hidup, itulah kita semua. Maka bagi saya pribadi, devosi kerahiman ilahi adalah spiritualitas gerakan hati rohani kita masing-masing. Bukan soal kita ini beradorasi pada Allah yang rahim. Bapak Ibu enggak adorasi, Bapak Ibu enggak sembahyang, itu Allah rahim kok. Kita ini beradorasi supaya kita menjadi seperti Kristus yang rahim. Menjadi pribadi Katolik yang kemudian kisah para rasul sore ini nampak dalam hidup kita masing-masing. Nampak dalam komunitas di mana kita berada. Contoh soal misalnya, saya menjadi pastor paroki itu 25 tahun ya.
ketika lingkungan ini lingkungan yang hidup dan sering berkumpul, ada lingkungan yang selalu peduli pada kelemahan, kekurangan, dan persoalan umatnya atau komunitasnya. Suatu ketika ada terjadi, Romo ini, Mbah Wir ini kan sudah tidak punya siapa-siapa. Dia kan harus juga menghidupi dirinya dan juga harus menyiapkan kematiannya. Bagaimana dengan soal iuran kematian? Saya katakan pada ketua lingkungan, mosok sih kalian nggak bisa untuk membawa jiwa Mbah Wir itu untuk mulia. Berapa sih satu Yusuf sebulan? 10.000, Romo, mosok lingkungan nggak mampu untuk menghidupi, untuk mengangkat, untuk merengkuh Mbah Wir ini 10.000 sebulan. Tidak akan pernah menjadi kita miskin. Itulah kerahiman ilahi sebenarnya. Ketika kita menjadi orang-orang yang mengangkat orang lain untuk mengalami martabat Allah. Mengalami pribadi yang sungguh-sungguh dihargai oleh banyak orang dan oleh Allah sendiri. Karena dia mengalami kebaikan Allah dalam hidupnya. Demikian juga ketika ada umat yang kemudian punya banyak persoalan karena masalah dan sebagainya, kita hadir untuk mendengarkan, untuk apresiasi, punya waktu untuk mendengar, itulah kerahiman Allah terjadi. Maka dengan harapan ini, peristiwa kerahiman Allah yang telah kita rayakan selama 23 tahun ini ingin mengajak kita sekalian, yuk sebagai gereja, karena kita ini diberi rahmat Paskah, diberi satu spirit kebangkitan, spirit hidup, kita hidupkan kembali, kita tunjukkan bahwa gereja yang hidup itu gereja yang punya hati, gereja yang punya rahim. Karena rahim itu adalah lambang kehidupan. Kehidupan dimulai dari sebuah rahim yang kemudian melahirkan kehidupan baru. Nah, semoga dengan peristiwa Paskah kedua ini, dengan memahami kembali kerahiman ilahi, kita umat MKK ini menjadi gereja yang penuh kerahiman. Kerahiman bukan soal membagi-bagi beras ya, bukan soal membagi-bagi sembako. Kerahiman adalah meletakkan sesama sebagai pribadi yang kita rengkuh martabatnya sehingga dia menjadi manusia karena merasa dicintai Allah melalui diri kita masing-masing. Jadilah gereja yang penuh kerahiman, pasti kita akan mengerti arti sebuah kebangkitan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Nanti setelah doa syahadat, Romo akan memberkati KKMK, lalu habis pemberkatan KKMK baru doa umat ya. Kita bersama-sama untuk menyiapkan untuk doa syahadat bersama.